Kami berdoa untuk teman-teman kami sesama imam-imam yang terlambat datang dan menjadi contoh model yang baik. Tuhan boleh percepatkan langkah mereka sehingga kami boleh bersama-sama belajar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom. Halo. Ini saya mau ngajar siapa ya? Masih gini orang? Oh enggak apa-apa gitu loh, saya paham. Tapi sayang kalau yang lain tidak datang imam yang lain. Ya toh? Saya tunggu. Saya sangat merendahkan diri, tapi saya bisa keras dulu. Kalau kita main-main, saya tidak suka main-main. Padahal beberapa teman-teman di Bengkala beberapa kali tanya sama saya tentang kapan Pak Anies berpenukaran dan belanja. Saya bilang mau datang silakan datang. Saya tidak mengundang mereka, kalau mereka mau datang saya mengasih. Ini firman yang saya bicara bukan akal budi loh. Jadi kalau terlambat datang tidak ngerti. Itu yang saya sayangkan. Nanti sebentar kalau nanya, saya bilang tadi udah jawab, ada belum datang. Begitu. Saya buka kesempatan bertanya sebanyak mungkin. Nah, nanti kalau kita terlambat datang terus tidak tahu bahwa saya tidak usah tanya, karena sudah tadi sudah disampaikan. Hari pertama saya pendaftaran itu judulnya itu Roh Kudus. Sebenarnya saya mau minta whiteboard saya di sini, tapi di sini Roh Kudus. Roh Kudus itu mencakup luas. Bagaimana dibaptis Roh Kudus? Nah itu ya. Lalu siapa yang membaptis Roh Kudus itu? Harus tahu gitu. Seringkali kalau saya tanya dia bilang, oh pendeta ini bukan, salah, itu nggak kita biar itu. Jadi Roh Kudus itu mencakup baptisan Roh Kudus. Mari perhatikan baik-baik. Lalu siapa yang membaptis Roh Kudus? Siapa? Lalu bagaimana berjalan dalam Roh Kudus? Lalu bagaimana berbicara dalam Roh Kudus? Nah ini kan harus dipahami, bukan asal ngomong, toh. Begitu. Lalu bagaimana berperang dalam Roh Kudus? Dahsyat-dahsyat semuanya, bro. Menurut saya itu saya bukan apa, tapi saya sangat sayangkan materi saya terbuang percuma kalau kurang orang imam saja dah, nggak usah nanya. Kalau tidak datang itu gimana ya? Nanti kita yang dulu ini kan yang seorang setia, tepat jam. Lalu kalau saya mau bicara tentang bagaimana mengambil berbagai persembahan kudus, apa yang diambil itu apa? Layak tangan satu kan? Padahal kalau kita lihat perwira-perwira yang mengambil itu apa namanya? Bendera apa? Merah putih kan? Dalam dari terus kita gini, saya mau bicara, yang lain tidak datang gimana? Tapi saya paham, tapi saya bisa tegur habis kalau yang tidak datang terus masih begitu, saya bisa sebutkan sekarang dulu dari mana, kemana, datang kenapa? Saya bisa begitu, saya keras orangnya, tapi saya tahu sopan. Nah, sebab itu sayang banget ini saya pilih judul pertama itu Roh Kudus. Itu top dari semuanya. Mari di depan, mari ibu kepala, mari di depan, ibu kepala, mari. Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Allah, kan Allah itu roh. Roh yang kudus itu Allah, kan gitu. Mari Pak, mari. Karena kurangnya firman Tuhan, pengetahuan sehingga salah gitu. Lalu dengan hamba Tuhan yang menonjol sedikit, ya itu yang dipegang. Padahal tidak begitu. Siapapun pendeta firman yang dipegang, ya kan? Coba tanya yang bisa bahasa roh, nggak salah itu, benar itu. Saya tidak begitu. Saya bertanya siapa yang membaptis dulu? Kok pendeta ini? Salah itu, nggak kita biar itu. Siapa yang membaptis pertama kali itu? Satu,
Angka nomor 1, Roh Kudus topiknya. Kalau angka 1, siapa yang membaptis Roh Kudus? Mungkin ada yang bisa jawab dulu, brother saya. Bukan. Bapak di surga. 1, Bapak di surga. Yang lain lagi, mari silakan. Udah saya tangan ini, main-main. Ini di doktoral loh pengetahuannya itu. Saya jujur aja ngomong. Ada lagi yang mau tanya? Mau jawab? Yang baptis itu Yesus. Lukas 3:16 coba. Mari silakan baca siapa. Ya sebenarnya kalau saya tata nggak boleh dibagi ini melecehkan saya sebenarnya. Harus siap di luar itu. Saya goyang itu gitu. Patah dia nanti. Dahsyat loh kalau saya ngajar. Tapi nggak apa-apa, saya memahami kondisi Anda. Yohanes Lukas 3:16, mari silakan. Siapa yang bisa baca dengan suara yang tegas? Lukas pasal 3 ayat yang ke-16. Siapa yang baptis manusia itu siapa? Silakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Lukas 3:16 ya. Lukas pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dua baptisan itu. Jadi kalau ada yang saya tanya siapa baptis itu, saya bisa ditentukan Roh Kudus. Saya tidak salah kan ya? Kok pendeta saya tidak salah kalau dia ngomong? Habis itu kan ilmunya kan. Yang membaptis itu Yesus. Dan dia membaptis itu dengan Roh Kudus dan dengan api. Api itu artinya ketika seorang dipenuhkan Roh Kudus, dia terbakar. Terbakar dia. Tidak pernah terlambat ibadah, tidak pernah tidak jujur. Roh apa namanya? Saya bicara tahbisan ini bukan Lewi, imamat Lewi. Karena itu imamat Lewi itu Harun imam besarnya yang sudah mati, dan itu untuk orang Israel. Kita pun tabernakel kan dibuka. Kalau enggak nanti untuk siapa tabernakel? Pelajaran tabernakel untuk siapa? Cocok untuk bangsa kafir, tidak cocok. Sudah pelajaran orang Israel dibuka, artinya pintu gerbang apa gitu. Jadi ketika Yesus datang di sana, terus Yohanes mau baptis, dia merasa tidak layak karena matanya kan tajam, bisa melihat dia dibaptis orang besar. Dia lebih besar, the great than me, dan dia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Nah ini seringkali Roh Kudusnya yang menonjol, tapi apinya tidak terbakar. Api itu api Roh Kudus itu api juga, dia juga angin juga, angin supaya dia badai. Tolong ya, tidak apa-apa. Sampai ada yang hadir lebih, sayang banget. Itulah Yesus kan hebat toh. Jadi kalau kita ibadah, saya diminta kalau bisa dalam ibadah itu ada yang dipenuhkan Roh Kudus. Saya malu mau ngomong iya, karena saya bukan pembaptis Roh Kudus. Yang memberitakan firman itu mempunyai kuasa dalam pemberitaan api. Sehingga menurut saya dan pengalaman saya ada di dalam baptisan Roh Kudus, orang kalau kena di baptisan Roh Kudus dia jatuh bergelepar, gitu dia, terbanting dia. Pernah nonton Benny Hill? Nah ribuan orang kan terbanting, ya. Gitu. Roh Kudus dan api. Api itu membakar dosa-dosa kita. Ketika orang dipenuhkan Roh Kudus, baptisan api kena juga sama dia sekaligus. Hidup lamanya terbakar seperti ranting-ranting kayu yang sudah laku. Terbakar sehingga tidak bisa manusia lamanya kelihatan. Begitu. Bahkan dalam nikah sendiri seringkali hanya ngomong,
Tapi baptisan Roh Kudus dalam nikah itu, hierarki dalam nikah itu jalan. Tunduknya istri kepada suami itu bukti bahwa dia digunakan Roh Kudus. Istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Jadi Tuhan dalam nikah itu sebenarnya yang nyata itu suami. Nah, suami itu disebut Kristus, seperti Kristus. Dia harus brilian di punya pola pikir. Jadi kalau suaminya tidak gereja terus dia jadi pendengar Roh Kudus, saya bingung sebenarnya yang mana menjadi panutan. Sebab hierarki itu kalau salah. Penginjalan yang pertama di muka bumi, yang pertama disampaikan oleh Allah di Taman Eden itu di mana kira-kira? Pertanyaan semua sebenarnya. Kejadian 3 ayat 15, coba silakan. Itu disebut penginjilan pertama. Mari silakan, Pak. Untuk banyak, Pak. Mari silakan. Kejadian pasal 1 ayat 15. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara benihmu dan benihnya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan. Nah, kalau keturunan dari, saya kini buat saudara kan, dia punya materi. Keturunannya Hawa itu sampai Yesus itu, Yesus yang hebatnya yang bisa menghancurkan kepala kita Yesus. 76 keturunan kan generasi. Menghancurkan kepala kita itu bukan ular. Apa kayak pukul-pukul? Bukan itu. Yang dihancurkan itu pribadi yang di dalam ular itu setan. Otaknya itu dihancurkan. Nah, kalau kita sendiri mau menghancurkan kepala ular, menghancurkan setan, bagaimana kita punya ilmu kita apa? Ya kan? Betul kan? Saya bisa bikin sederhana saja mematikan banyak. Saya berdosa kepada Tuhan. Karena saya udah kirim buat saudara kan. Celakalah aku, saya Kristus celaka. Kalau saya tidak beritakan Injil. Kalau saya ngarang pakai baterai, saya udah celaka sebenarnya. Malah petaka juga. Bahaya loh. Saya bicara yang nyata aja. Hamba Tuhan segenerasi saya sudah tidak ada. Tidak ada di muka bumi, tidak lagi. Saya kurang tahu kenapa. Nah, nanti udah kali waktu. Jadi apa namanya saya kata tadi, keturunanmu menghancurkan keturunanmu. Saya sampaikan di pantai kan, keturunannya ular itu kan setan istur, roh ini panjang, dahsyat banget ini. Di sini mau saya uraikan bukan di pantai kan. Roh ini, roh dusta, roh tipu, roh cabul, roh berzina, roh pencuri, semua itu udah punya generasi. Ya. Nah, benihnya perempuan kan 76 keturunan dari Adam sampai Yesus. Nah, saking hebatnya itu Yesus di dalam hierarki nikah Efesus pasal 5 itu, Yesus tunduklah kepada suami seperti kepada Yesus. Tunduk kepada suami seperti kau tunduk kepada Yesus yang menghancurkan kepala ular. Jadi kalau suamimu itu tidak cerdas, otaknya tidak bisa menghancurkan setan, bukan cerai, bukan, tapi disayangkan. Jadi waktu kita memperbaiki nikah kita, hierarki dalam nikah, istri tunduk kepada suami, seperti siapa? Seringkali orang ragu, saya sampai tua, dia seperti Pak Gembala. Salah itu. Jadi istri suami itu dia harus menempatkan dirinya. Dia yang pribadi seperti Yesus yang di depan itu. Di depan Yesus kan Kristus. Di depan Kristus kan Allah Bapa. Istri belakang. Jadi kalau dia dituntut istri tunduk kepada dia seperti istri tunduk kepada Yesus, seperti apa hebatnya suami? Nah, kalau imam lain tidak datang, kita bicara siapa, kita bicara apa gitu? Kita gagal kan? Imam-imam lain kalau tidak datang, saya menyesal. Untung roh Tuhan ada pada
Bapak J sama Pak Siatur sehingga agak mengerem saya sebenarnya. Saya sudah bicara kebenaran itu kebenaran. Itu kalau bukan saya. Ini yang kepo kita bukan. Nanti kalau orang lain lihat, kok imunnya cuma segitu, cuma 5 orang. Saya banyak harus buka banyak sekali. Ada masyarakat sekarang. Imam-imam zaman Lewi Harun, zaman Tabernakel itu karena suku dan tidak internasional, dia untuk Israel aja. Tapi imamat dalam peraturan Melkisedek itulah Yesus itu internasional imamat. Coba lihat di dalam Wahyu 1 ayat 5. Nah, bisa kelihatan kan? Kalau jadi imam-imam dan raja-raja, wah berkerajaan loh itu. Cuma dikit dan belajar kita masih gini ya. Silakan. Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6. Ya. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, ya, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bukan begitu kalimatnya. Menembus kita dari menjadi imam-imam dan raja-raja. Kalau kita pahami begini, maka imam itu tidak ada yang miskin. Malu kalau dia minta-minta, karena dia kerajaan. Dia raja loh. Ini boleh dibuka lagi. Ketika kita berpindah dari imamat Harun kepada imamat Melkisedek, itu pride kita tinggi. Karena sama-sama raja, ada ondo-ondo, katakanlah ada ondo api. Masa anaknya ondo api kayu pulau minta-minta sama anaknya ondo api tobat, itu nggak boleh. Ini harus dipahami dalam sekali kan, percaya bahas dalam sekali. Jadi ketika Yesus datang, Ibrani 7 ayat 4 atau Ibrani 4 ayat 14. Semua hadir dulu. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14. Ya. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Ya. Kita punya imam besar dalam peraturan Melkisedek nanti di pasal 2, pasal 3 keselamatan. Jadi itu sebabnya imamat Lewi Harun itu tidak bisa mengadakan imamat aman agung, karena amanat agung mengkristenkan seluruh dunia. Nggak bisa, Harun nggak bisa, dia Israel. Jadi kita berhak, kita pas kalau kita diberikan amanat agung. Jadi kita segala bangsa, karena kita menukar dengan imamat segala bangsa, raja-raja itu beriman. Jadi karena segala bangsa murid. Kalau itu tidak punya tahbisan imamat
Melkisedek, kamu pasukan yang bisa mencapai bumi. Alkitab tidak pernah bilang begitu. Tapi yang mengatakan jadikanlah segala bangsa murid itu Yesus, imam besar Melkisedek. Nah sekarang, apakah betul itu? Apakah betul Yesus itu? Apakah betul Yesus itu pembaptis Roh Kudus? Apa betul? Coba kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 21. Ini jangan main-main ini, bukan nakal-nakalan, harus bakal-bakal gitu. Silakan. Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengutusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dia membaptis juga. Dia membaptis Roh Kudus. Dia tidak perlu teriak-teriak. Dia hanya selesai. Nah, kalau kita benar-benar merindukan baptisan Roh Kudus yang benar, dengan hembusan dari Yesus sendiri, kita terbakar semangat itu. Dan jujur aja saya maaf ya kalau saya agak sedikit menampilkan ketiga imam kita yang lain, 3 orang yang di depan ini, biar sedikit menjadi contoh model. Apa-apa mereka maju. Itu bukan karena mereka mau maju, salah loh. Karena baptisan Roh, api yang membakar mereka, terbakar. Mau nakal sibuk ini, mau di pantai pasang tenda sana sini, itu kan itu terbakar. Apa yang membakar Bapak Ji harus kesana kemari, dari pasang kontrang sampai bongkar kontrang? Itu kan api Roh Kudus membakar hidupnya. Ya kemarin kita baru bicara saya baru usul tentang instalasi. Abang sudah bilang, saya tangani, saya nanti cari orang untuk menghitung loh, bukan bayar loh, menghitung apa itu? Ya apa itu? Kuda-kuda itu. Ya atau ya Apa yang membuat Pak Antoni bilang nanti saya pimpin, saya carikan, bukan membayar tetapi saya minta orang menghitung. Itu terbakar. Daripada kita bahasa roh banyak-banyak kita nggak buat apa-apa, untuk apa itu? Kalau saya bicara nanti malu loh. Ini bisa bekerja dengan cekatan begitu, bisa jatuh terkirim. Itu ada yang membakar. Saya belum pernah lihat kayak ini bisa bahasa roh. Itu saya belum pernah mendengar Pak Sidi bahasa roh. Tapi Roh Kudus sudah bekerja membakar. Itu contoh toh. Poin pertama, dia diakui oleh Yohanes pembaptis Roh Kudus dan api. Poin kedua, dia membuktikan dengan hembusannya orang dipenuhi Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Bukan dia bilang terimalah Roh Yesus, diri tidak. Terimalah Roh Kudus. Lalu mereka banyak berikutnya, mereka mulai berjalan dari satu negara ke negara lain, itu karena terbakar oleh api. Nah hebatnya itu ya, hebatnya di situ itu. Tapi seringkali yang betul yang tidak terdidik, dia bilang pendetanya, kau salah berdosa kau. Coba kita lihat Roh Kudus bilang apa? Yesus berbicara tentang Roh Kudus. Kalau kita baca, coba kita baca di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13.
Yohanes 16 ayat 13. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, Ia itu siapa? Terus, yaitu roh kebenaran. nah, orang kalau dipenuhkan sama roh itu dalam hubungan itu kebenaran loh. Saya katakan buat ibu kepala, saya tidak akan berbohong sama istri saya. Kalau kemarin-kemarin, tapi saya udah mau masukin satu fase dengan roh bekerja. Tidak boleh bohong sama istri, saya bilang. Jadi orang kalau dipenuhkan sama roh itu roh kebenaran, bukan cuma bahasa bungsu lagi. Tidak cukup itu bisa ditiru sama setan. Bukan salah, tapi hati-hati. Tapi di follow up dengan roh kebenarannya harus ada. Berbicara dengan suami, benar kau bicara. 100% kau harus bertanggung jawab pada suamimu. Begitu suami kalau dipenuhkan roh kudus itu bertanggung jawabnya sebagai suami. Saya dulu banget. Saya nggak main-main. Dan saya bicara dong, saksi di kepala harus saksi. Kalau ibu kepala dia nanti mau saya bohong. Nggak boleh ada kebohongan. Ulangi lagi kalimat itu, panjang dulu. Tetapi apabila ia datang, Ya. yaitu roh kebenaran. Nah, ingat ya, roh kudus datang. Kalau datang orang dipenuhkan, dia dipenuhkan sama roh kebenaran. Terus kan? Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tidak ada satu ayat yang dia tidak bisa buka. Roh kudus memimpin dari semua kebenaran. Ini benar, keuangan benar, nikah benar, perkawinan benar, semua kebenaran dibuka itu. Terus kan? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Yang Yesus bilang roh kudus datang, dia tidak pernah ngomong saya roh kudus. Tidak. Tolong dicatat ini baik-baik. Jadi kalau orang coba bilang saya dipenuhkan roh kudus, jangan begitu dong. Ulangi lagi kalimatnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Ya. ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. All truth. Terus kan? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Kamu roh kudus tidak pernah bicara dirinya sendiri. Saya dipenuhkan roh kudus loh. Salah kamu, roh kudus saya tidak pernah begitu. Terus kan? Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, jadi di situ kalimatnya harus salah. Dia akan berbicara dari dia berbicara apa yang dia dengar dari saya. Terus berikutnya. Ia akan memuliakan aku. Nah, roh kudus itu memuliakan Yesus loh. Segala hormat buat Tuhan Yesus. Itu ciri orang yang benar roh kudus. Glorify myself, dia kata. Dia akan mempermuliakan diri. Jadi orang dipenuhkan. Jadi ciri khas orang dipenuhkan roh kudus, saya tidak perlu mendikte, tapi saudara dengar. Yang saudara permuliakan itu siapa? Organisasi diri buka, pendetamu, tak boleh. Yesus. Dan dikatakan kalau dia datang, dia mempermuliakan saya. Glorify myself. Nah, itu sebabnya saya katakan kita harus membuktikan kalau Yesus itu pembaptis Roh Kudus. Ia atau Roh Kudus akan mempermuliakan aku, Yesus. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan diterimanya daripada. Dia bicara nubuatan. Artinya Roh Kudus tidak pernah berjalan tanpa Yesus. Roh Kudus akan mempermuliakan nama Yesus dan memberitakan apa yang diterimanya dari itu. Hebat sekali, itu harus dipaham betul-betul, harus dipaham. Dan satu lagi yang paling berbahaya kalau kita dipenuhkan sama Roh Kudus, lalu tanpa sadar kita hujat Roh Kudus. Coba Matius 12 coba. Saya ngeri. Matius 12 ayat 31 dan 32. Matius 12 ayat 31 dan 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Itu fatal. Orang kalau mengatakan diri benar Roh Kudus, dia fatal. Jadinya itu fatal kalau dia salah.
Sebab Roh Kudus tidak bisa mengampuni. Roh Kudus tidak punya darah untuk menebus. Kita ditebus oleh Yesus, karena Yesus berdarah menjadi darah dan daging. Gitu. Jadi berapa banyak orang ditemukan sama Roh Kudus karena dia berbohong kah atau dia begini, mengerikan. Kan tadi saya katakan, saya tidak bilang saya hebat, tapi teman-teman saya yang lebih dulu, senior umur saya jadi yang betul, itu tidak ada. Saya tidak bilang mereka salah, tidak. Tapi saya takut salah. Saya selalu katakan di rumah, saya takut berdosa. Kan saya pasti mati. Di muka kami 2 pagi 2 malam saya bicara buat saya punya cerita. Opa ini takut salah, takut berdosa. Mati dan Opa. Ada yang kali. Nah kita membuktikan, saya kasih gambaran-gambaran dulu. Hampir tidak bisa dibuat. Saya kasih gambaran-gambaran. Sampai perpuluhan itu, ciri orang dituduhkan sama Roh Kudus itu tidak boleh berbohong sama perpuluhan. Kalau kita masuk di dalam imaman Melkisedek, yang pertama terima perpuluhan itu Melkisedek. Coba di dalam Ibrani pasal 7 ayat 14. Ketika dia membawa perpuluhan, dia bawa perpuluhan dengan gemetar, dia takut. Itu ciri orang digunakan Roh Kudus. Ya silakan. Ibrani pasal 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, bukan harus manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah, ini yang perlu Anda tahu bahwa saya mau ngomong setelah firman jalan. Ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus dan kita memegang imamat Melkisedek, tidak ada kematian. Kecuali Bapak panggil, baru kita pulang. Kalau tidak, tolong saya kesana. Tidak ada kematian karena ditebus itu hebat sekali. Yang nampaknya hebat sekali, hebat sekali. Ya, karena Yesus itu pembaptis Roh Kudus. Ketika dia di dalam bait Allah, apa kata setan? Markus 1 ayat 21, 28. Markus 1 ayat 21, 28. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 28. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Wah, hebat ya, pendeta bisa mengajar. Oke, bisa. Oke, lanjut teruskan. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Nah, terus. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Setan tahu loh. Setan tuh saksi di dalam gereja tuh, setan tahu si A, si B ini kudus hidupnya. Tidak ada penyelewengan sama istri, tidak ada penyelewengan kepada suami. Dan iblis tahu.
Nah kita kalau saya mulai buka ini kita harus berani mengatakan ampuni saya Tuhan saya yang salah. Jadi kita harus berani kita akui. Ulangi lagi kali ayat itu. Pada waktu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Nah itu kan. Markus 5 ayat 1 sampai 20. Markus 5. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Itu pekuburan, kan? Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit, sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon. Jadi kalau ada orang yang kok nggak bertobat, udah banyak nanti diputuskan. Gitu? Terus dia minta apa? Dia minta masuk ke mana? Terus kan akhirnya Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu." Jadi kalau ada orang yang dipakai setan lalu sudah sembrono hidupnya seperti saya dulu hancur-hancuran, saya kayak babi, nggak bisa dirantai-rantai. Mari Pak, silakan. Mari. Selamat sore. Jadi kita nggak usah pamer pada orang. Saya ini anak Tuhan loh. Ibu nonton tidak sama kau, tapi saya tahu aku tuh apa siapa. Yang kudus dari Allah. Kita harus sampai pada tahap itu di mana setan mengambil kita siapa. Kita tidak perlu dukungan moral dari hamba Tuhan kita. Setan aja takut kita. Marilah pada sore hari ini, tidak ada yang lama tapi tidak apa-apa. Kita baru masuk beberapa pasal. Jadi contoh model kita Kristus itu, pembaptis Roh Kudus. Betapa hebatnya kalau kita mendapat pendidikan. Sehingga siapa yang kita bicara, dia langsung dituduhkan sama Roh. Dia boleh komentar, dia boleh bahasa Roh. Ciri-ciri. Nah, sampai kita lah pada ayat berikutnya.
1 Petrus pasal yang ketiga. Ini kalau topiknya saya kasih pasal ini, kalau kasih topik ini melayani dalam Roh Kudus dan berperang dengan Roh Kudus. Ini ayatnya yang dibaca. Ayat 18, 19, 20. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai dengan 20. Ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, Ya. supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Nah, oke, sampai situ dulu. Kalimatnya tidak begitu bagus. Ia memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara roh. Dan kalau lebih lengkap itu, penjara roh itu di bagian bumi yang paling bawah. Itu ada roh orang mati yang dalam dosa itu ada penjara. Rohnya penjara roh. Yesus sampai ke situ. Tapi dia ke situ bukan dengan tubuh sudah mati. Begitu juga kita. Selama daging kita belum mati tersalib, jangan mimpi melayani dalam roh itu omong kosong. Amin. Ulangi lagi ayat 19 ini dikatakan. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Penjara roh. Nah, jadi itu contoh Yesus itu. Dia punya roh keluar ketika dia mati. Ketika kita benar-benar tersalib, baru roh kita bisa bekerja secara bebas dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita masih bawa istri orang lain, masih bawa suami orang lain, terus kita bilang kita dipenuhi Roh Kudus, bohong. Itu roh zina kan? Dan saya katakan tadi di dalam foto saya di pantai, generasi perempuan itu kan 7 anak generasi sampai Yesus. Generasimu akan dibinasakan oleh generasi dia. Iblis juga punya generasi. Roh zina, roh berbohong, roh mencuri, roh dusta, roh iri hati, banyak. Roh melawan suami. Kok ngeri loh kalau saya buka itu ngeri. Tapi hancur-hancuran kalau saya buka itu. Nah itu berikutnya ayat 20 dikatakan, yaitu apa? Yaitu roh-roh yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Nah waktu air bah datang itu yang mati seluruh dunia atau cuma sedikit saja? Seluruh dunia, ribuan manusia, dan mereka memberontak. Ulang itu baca ayatnya. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan. Yang lain mati semuanya karena air bah kan? Nah itu rohnya ditangkap sama Tuhan, masuk penjara di bawah. Yesus sampai ke situ. Makanya iblis tahu ini laki-laki ini bahaya sekali. Nah kita pun juga begitu jadi hamba tentu tidak perlu kita minta orang segar kita. Pak Boya, saya tidak begitu. Bukan kau yang saya terima kasih karena Anda bisa saya, tapi yang saya tunggu itu setan ngeri sama saya. Amin. Amin. Saya harus takut sama saya. Aku tahu kau berdoa. Bertobat sungguh saya tahu. Tidak seperti kau nakal. Saya mau tunggu itu. Jadi kita tidak perlu legitimasi dari jemaat, diam aja. Tapi saya mau katakan buat saudara sekalian, hari ini saya buka berkat untuk besok. Ketika Yesus jadi imam besar dia naik ke surga, jadi imam besar Ibrani pasal 1 sampai 7, pasal 1 pasal 7. Dia sebagai imam besar dalam pertemuan Melkisedek, pasal 5 ini Ibrani. Dalam pertemuan Melkisedek duduk sedang Allah Bapa. Jadi ketika kita sekarang ini dibaptis, tadi sudah kita baca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5.
Kita ditebus dengan darah Yesus. Sekaligus kita menjadi timbang imam dan raja. Kematian tidak bisa mencapai Anda dan saya. Tidak bisa. Ini firman. Yohanes 6 ayat 53 dikatakan. Yohanes 6 53. Tak bisa, Pak. Dan jangan diimankan kata firman yang saya bilang. Silakan Yohanes 6 ayat 53, 53, 58, 56. Ya. Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. Tidak bisa. Peranakan perjamuan kudus tidak bisa. Dahsyat banget. Kan? Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kok bisa? Terus kan? Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Jadi mari sebenarnya teman saya, ada kebanggaan saya itu untuk percaya pada firman. Saya percaya sudah di cover pakai saya di kamar tidur itu ada khusus bagi khusus untuk perjamuan kudus. Saya simpan. Dan jemaat di sini yang mengerjakan itu soalnya ketika kita menerima perjamuan kudus jangan kita begini. Yang kita makan dan minum itu barang yang dahsyat banget. Saya takut kalau Anda lakukan lagi setelah saya waktu terjadi apa-apa di sini, saya tidak tanggung jawab. Saya kalau tidur langsung terganggu, saya minum perjamuan suci. Coba nak sampai ini. Oh, naik ke atas di tempat ini obat. Tahu? Kalau itu ada dos perjamuan suci. Saya kalau terganggu, iman saya terganggu, saya ambil itu khusus saya punya. Mama Susan yang beli. Saya bintu rasa terbakar dahsyat banget. Hidup itu ayat-ayat. Anda pun mengalami yang itu. Amin. Karena hari ini kita menerima imamat Kristus itu. Dan kita mulai menghargai darah dan daging itu. Hormati itu loh. Saya katakan bagi kemarin, kita tidak ada urusan yang itu tidak ada urusan. Jemaat juga tidak ada urusan sebenarnya kalau dia dengar firman Tuhan. Karena kita bilang darah yang kekal kok. Kalaupun meninggal dibangkitkan. Tidak dimakan dulu. Saya bukan berarti kalau kita sembrono tidur tidak pakai kelambu, kita tidak minum obat. Saya juga tidur. Verbal. Karena perjalanan itu masih panjang, 10 tahun ke depan masih ada. Anda pun demikian. Kita saya bukan lebih jauh. Udah jauh sekali loh. Bawa satu dosis ini. Ikuti. Udah cepat aja. Jangan buat isinya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu duduk di sini. Saya tak takut. Ini saya punya ibu sini yang dekat. Jatuh. Ibrani 7 ayat 14. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab sudah jelas bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Ayat 4 ayat 4 sorry. Perhatikanlah betapa agungnya orang itu
yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ditanggapi Pak ya. Perbuatan yang saudara terima hari ini, yang saudara mau berikan buat gembala, itu bukan kita menunggu gaji loh, tapi hasil merampas dunia ini, harta dunia kita ambil. Iya. Jadi tiap bulan kalau tidak bertambah itu dia punya nominal kan. Ada sesuatu yang tidak beres. Kita rampas habis-habisan kok. Katakanlah kita kerja di kantor di perusahaan di dinas ini, tapi kita bisa cari itu kita rampas semua itu. Kalau baca ini dikatakan Abraham memberikan yang terbaik dari hasil rampasannya. Nah kita hari ini kita mau masuk, saya ingin melihat saudara diberkati begitu hebat. Kan berbulan dari gaji saja, oh tidak. Rampasan itu. Dari mana ada cekeran itu kita ambil semuanya. Ini Melkisedek. Abraham dulu dia memberi berbulan kepada Melkisedek yang masih di alam roh. Tapi kalau baca baik-baik itu dan Kejadian pasal 12 ke 13 itu, Melkisedek itu tidak berbapa, tidak beribu, kemudian tidak berayah, karena dia dijadikan sama seperti anak Allah Yesus di dalam Ibrani itu. Itu gambaran Yesus sebenarnya. Ibrani yang sebenarnya Yesus. Kayak gitu. Dan kita belajar bukan dari Meleakhi 3:10, berikanlah 1/10 antara itu Lewi punya Harun. Tapi kita hasil amin. Saya dan ibu tinggal menunggu waktu sebenarnya. Kalau waktu gembala sudah siap betul-betul mengikuti waktu gembala, saya lepas pada persoalan saya. Kalau saya bilang betul ini, bukan dosa dan heran kan, itu kita bicarakan. Kalau dia waktu gembala aja terlambat terus begini, macam itu siapa? Kalau saya bicara, ketika saya bicara saya bukan bapakmu, saya mbak. Dan saya ingatkan saudara, ketika saudara paham hari ini, awal ini baru awal. Maka pribadi itu hebat di mata Tuhan dan di mata iblis. Jadi sedikit-sedikit orang ini bersama. Kita bisa tanpa kita berdoa, Bapak kita naik mobil, lindungi jangan tabrakan. Tanpa kita berdoa, kita tidak bisa ditabrak. Karena ada gini, kita mencatu. Tapi kita jangan sombong, kita hati-hati di jalan. Saya buka terpesan. Saya tidak bicara berkat sedikit-sedikit. Rampasan, spoil bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kasih perbulan untuk gembala itu karena Melkisedek, dan karena Meleakhi 3:10 jahat. Bapak kembali perbulan saya. Dan tidak boleh sedikit dusta. Karena itu generasinya saya sebenarnya generasi roh dusta, roh tipu, roh mencuri. Dia tujuan itu roh semua. Kalau tuturnya Hawa itu kan manusia 7 generasi kan. Dari Hawa sampai Yesus kan di pasal seberapa? 3. Mari kita terimain. Saya mau bilang asal ada perjalanan khusus. Ketika kita belajar Meleakhi, kita mencatu dengan tubuh Kristus. Amin. Ada satu kerinduan itu terus menerus ada. Makanya Alkitab kalau baca di kitab Kisah Rasul, mereka senantiasa dari hari ke hari adakan pemecahan roti. Karena kerinduan kepada daging dan daging. Kalau ada di rumah keluargamu, usahakan bawa pulang dan doakan mereka supaya. Makanya di rumah tidak boleh ada penganggur, harus imam semua itu sebenarnya. Kalau saya beritahu kan, makanya jemaat kalau ada bagus. Anda nama gereja, Anda lagi injak firman hari ini.
hari ini kau ditebus menjadi ladang itu jadi dari jemaat ada. Mereka kaget bisa bicara. Tapi harus kasihan juga toh bahwa dana kita terbatas cukup mahal. Nah, sebab itu saya himbau pada kita jemaat yang ladang lebih, korbanlah satu botol anggur. Cuma berapa? Cuma 100.000. Sudah Yesus ketika sampai di mimbar sudah Yesus. Itu hebat. Kalau satu dimulai dengan perempuan ini, makanya dikatakan oleh Ibrani, betapa dahsyatnya kalimatnya begitu. How great this man, betapa hebatnya orang ini, yang kepadanya Abraham memberikan perpuluhan 1/10 dari hasil ram. Ibrani kalau lain kalimat itu, bukan lagi Kejadian pasal 12. Mari kita terima dalam nama Yesus firman ini. Amin pada dalam hati. Jadi dua sekali kan memberikan firman Tuhan. Sehingga saya ulangi lagi. Kita dan kalau satu keluarga itu ibadah hari Minggu semua terbawa ibadah. Keluar satu kali itu, rumah itu tidak pernah ke rumah sakit. Ingat itu, bukan sombongnya. Tapi kita sedang menuju ke situ. Karena kita membuktikan itu daging dan darah Yesus. Ingat itu. Jadi kalau kita sendiri tidak percaya, kita mempermalukan diri. Buang aja itu Yohanes 6:20. Saya percaya itu. Jadi jemaat orang lain yang melihat kita itu, kita tidak lihat diri kita, tapi mereka melihat sesuatu. Kok makin berwibawa? Kok Allah bisa sama kita? Bahkan kalau saya dari ibu jalan besok, kalau misalnya saya mau jalan sampai kemana dan ibu, hebat sekali. Kita saya baru saya tidak pernah yang sakit kok maju baru kena angin aja sembuh dia. Kita punya bayangan kena itu firman, mereka kena bayang-bayang Petrus mereka sembuh. Nah, mereka kena bayang-bayang dari Paulus mereka sembuh. Itu hebat kan? Dan apakah itu cuma perjanjian lama dan baru? Tidak untuk kita. Kalau hanya perjanjian baru gagal kalau kita. Nanti sudah kita terlalu banyak. Kalau saya tidak teruskan sudah jam 8, memutuskan masih panjang. Jam 8 banyak. Hebat Pak, hebat. Dan kalau Pak Sigi, lalu Pak siapa, Pak Sianturi, Pak Edi, lalu itu sama Pak Martin, Pak Heri. Masa ada pride dengan kita ada pride, amin tuh, amin dalam hati amin. Aku ketimbang sembarangan. Dan sudah waktunya kita terbebas. Walaupun kita tetap bayar BPJS, iuran saya masih bayar 3 juta. Berguna saya. Kalau kita bisa apa-apa. Tapi penampilan kita di bait Allah maupun di tanah hitam, kuburan di sana. Setan kenal kita. Karena Yesus demikian ketika dia sinagoga. Waktu dia khotbah, setan bicara, diam kau. Setan bapak, saya kenal kau, yang kudus dari Allah. Saya ingin kita semua itu. Benar-benar. Tidak boleh main-main sekarang, tidak boleh main-main. Dan kalau kita main-main, tadi sudah dengar dahsyat. Kondisi akan membuat anak seperti bola nanti. Anda akan dimain sama setan. Banyak sekali tadi. Ada yang baru datangnya tolong berbagi. Dan belum pernah dengar kan? Belum pernah ada dengar. Baru dibuka saya buka. Kalau kita terlambat ada banyak sekali kita bilang gitu. Sekarang masuk dalam nomor berikutnya, berperang dalam roh. 1 Petrus 3 tadi ayat 18-19.
Catat, berperang dalam roh itu buktikan. Yesus melakukan itu. Satu Petrus pasal 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Satu kali saya disalib. Terus Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut kita roh. berpikir kalau kita daging kita tersalib, kaki kita benar tersalib, roh kita keluar yang tadi itu menjadi kenyataan. Baptis Roh Kudus nyata. Yesus ada gitu kan? Waktu dia mati daging di lubang batu di atas bumi, dia dibawa masuk di lubang batu. Tapi dikatakan dibangkitkan dalam rohnya. Terus untuk apa? Untuk apa? Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam Itu penjara. baru disebut memberitakan Injil dalam. Nah itu, lu bilang dalam roh yang udah disalib kok. Tersalib. Kok dalam tahbisan kita udah tinggalkan sebenarnya. Tapi basa-basi lah kalau kita ngomong. Dalam imamat Harun itu kan, ibu jari kaki dikasih tanda darah. Ya. Setelah nama langkah itu sudah disucikan. Kalau kita nggak percaya mensuci, ibu jari tangan juga tanda darah. Itu imamat yang suku saya suku Lewi. Dia dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kata darah imam besar ini berkisih dahsyat banget. Tidak ada satu orang bisa ganggu kita. Tapi jangan sombong. Kan kita makan daging Yesus loh. Kalau siapa makan dagingku, darahku, dia punya hidup yang dekat. Kalaupun mati, nah itu kan mati begitu. Aku bangkitkan dia. Nah Paulus bilang dalam satu pernikahan, sangka kalau yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, tapi yang tidak mati diubah. Nah, itu. Kemarin saya kasih contoh, saya di sana kan saya kasih contoh yang gampang. Ada jalan-jalan pelan, jalan terlambat itu kan Anda kelasnya kelas apa? Tumit kan? Karena itu gambaran gereja, tubuh Kristus. Tapi selalu ada jatuh pada posisi paling belakang, telapak kaki yang paling belakang. Telapak kaki loh. Dan itu diincar oleh setan. Semakin kita suka terlambat, semakin kita dikerjain sama setan sebenarnya. Dan tunggu aja kalau sampai terjadi apa-apa ya, apa boleh buat. Kita punya mau begitu. Ini bisa rasakan ini. Ini penataran komando ya. Ya. Sudah selesai. Jadi kalau Yesus disalib dikatakan dia mati sebagai manusia. Manusia kita harus mati. Lalu dikatakan rohnya keluar, menginjili roh-roh. Baru kita bisa bilang menginjil dalam Roh, kebenaran. Lalu diinjili orang-orang yang sudah bertobat tidak. Roh dalam penjara. Jayapura ini orang terpenjara sebenarnya, hebat sekali. Berzina begitu banyak, itu penjara. Nah bagaimana kita tahu kita sudah tidak pernah tersalib? Kita contoh siapa? Dari awal saya katakan, yang baptis itu siapa? Saya punya pembukaan tadi. Kita bicara baptis Roh Kudus, yang baptis itu siapa? Ada yang bilang pendetanya senang, tidak salah. Tapi kita yang baptis itu siapa? Yesus. Karena Paulus kalau ke Yohanes katakan, aku membaptis kamu dengan air. Tapi dia yang datang, membuka tali kasurnya tidak layak. Dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus dan dengan api. Jadi orang kalau dibaptis sama Roh Kudus, tidak bisa dengan Roh Kudus, dia terbakar. Roh itu api yang membakar. Semangatnya. Cuma bukan di mimbar saya kok hebat. Kalau cuma di mimbar kau bohong sebenarnya. Mau bohong gimana? Terbakar kenapa? Saya kalau bermain, saya bisa jatuh dari sini. Anda bawa buku saya tadi bilang, saya nggak mau. Jangan saya main-main, jangan saya bohong saudara. Dalam roh itu dia memberitakan Injil. Kalau ditarik garis sejajar, simetris. Ke Efesus 4 ayat 9 coba.
Efesus 4 ditarik dari simetris. Itu berhasil banget kalau saya dari. Dan pakai akal dibuktikan, ayat dibuktikan, dan dibuka. Ya, silakan. Efesus pasal 4 ayat 9. Bukankah ia telah naik? Ya. Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Penjara roh, terus kan? The lower part of the earth, terus kan? Ia yang telah turun. Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Terus kan? Untuk memenuhkan segala sesuatu. Terus kan? Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala, Ya, gembala sidang. dan pengajar-pengajar. Guru Injil, dosen. Gitu. Kita tidak bisa mengorbitkan orang seperti itu. Wah, karena dia sekolah Alkitab, dia penginjil. Tidak bisa kau. Apalagi kalau kau tidak disalib dagingmu, kau bohong saja. Mahasiswa yang kau ajar itu terbakar dia, amin. Karena kau berhubungan dengan roh Allah. Kenapa? Karena engkau dipaku di salib. Kakimu tersalib dipaku dalam darah. Itu baru saya buka dalam penginjil, dalam proses saya buka dahsyat banget. Itu semua yang hadis itu kita dapat ini bukan. Dan kita imankan. Mulai ada pride yang baik ya, ada pride tidak baik ya, yang dia sombong. Dan bukan ada sesuai kita menghargai diri kita bahwa kita bukan kece-kece kita. Kita khotbah bukan khotbah kece-kece, ringan-ringan. Saya berbobot seperti ini. Setan takut. Kalau setan baik Allah mau berliburan dia kan kenal Yesus. Saya kenal kau. Kita menunjukkan khotbah di mana saja setan ikut kau. Dan dia bilang bahwa dia punya generasi laki-laki hebat. Tak perlu menunggu Jumat kau hebat, tak perlu. Itu sombong. Tapi setan mengakui kau bahaya. Dahsyat kau. Mari kita jangan berdusta dan jangan mendustai jemaat. Kalau kau jalan terus satu waktu, jemaat akan tahu bahwa kau pendusta. Terjadi sesuatu sama kau nanti terjadi sesuatu. Maka saya katakan gue di kepala, mas saya takut bohong kau. Saya nggak mau mati. Yang kata saya itu udah banyak loh, banyak. Baik cuma biasa maupun dokter-dokter di GBT itu banyak loh, saya GBT ada. Terus saya sabar ya, saya lagi mau proses diri saya. Tapi kalau saya jalan nanti kalau pergi, saya tidak usah menunggu. Pak Pendeta sudah datang mau KKR, bukan. Tapi saya sudah bentar, amin. Dan saya sudah begini lihat kita. Tuhan tinggal, saya berapa, 2 hari. Akhirnya saya bilang apa? Izin bilang kayak masuk pada babi. Itu kalau dibuka dahsyat kan. Kok pun cara lain begini, babi-babi tubuh kosong. Nah itu kan hemat tubuh kau. Itu kok pada ini itu babi sudah. Kalau dibuka itu dahsyat. Kan yang bilang setan. Izinkan kami kebaikan kau. Siapa? Mana kita dan masih banyak ya Anda sudah tidak bisa buka saya buka ya jadi menurut saya itu takut sama Tuhan saya tidak mau main-main dan ingat orang ada berbuat itu bukan buat rampas spoiler Anda merampas dari gaji Anda ambil dari cekiran di sana, di sana rampas di sana, lalu bawa seluruh itu baru namanya Immanuel Nelkin. Ada pertanyaan silakan. Yang mau tanya silakan. Yang mau tanya silakan. Sebenarnya saya nggak layak di sini, nggak layak saya di sini, tapi nggak apa-apa. Belajar dari akhir. Bukan meja yang terkecil, firmannya yang besar. Nah, itu pernah dalam konteks begini, dibuka rahasia.
Lingkungan jemaat itu jangan jadi bahan, bukan tapi yang kita khotbah politik jiwa. Kan jangan ada pertanyaan. Any question? Oh, rasanya tidak terjawab ya. Rasanya terjawab juga. Mulai coba tanya. Iya, baik. Kalau ini bagaimana? Kalau ini bisa. Saya ingin bertanya dulu sudah Bapak sambil menurut teman-teman yang lain. Saya tertarik dengan penataran dengan hari ini dengan firman Tuhan yang tadi sudah diambil Lukas pasal 3 ya ayat 16 tadi bahwa yang membaptis kita ini Yesus sendiri lewat baptisan Dalam Roh Kudus dan api. Dan yang dipenuhkan bukan saja bahasa bla 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 itu bagus ya benar nanti bilang salah. Tapi terbakar kau, berhormat terbakar, berkorban terbakar itu. Itu tidak diikuti lah, jangan kesombongan aja orang ini. Benar. Coba. dan itu sejalan dengan postingan Bapak di dalam 1 Korintus pasal 9 Ya. Bukan ayat lupa. 16, 17 dan 18 dari pelayanan seorang rasul besar Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus ya, salah satu jemaat di Korintus. Dan jemaat di Korintus ini memang kondisinya pada waktu itu bukan salah satu kota yang kuno, bukan salah satu kota yang maju dengan berbagai peradaban juga termasuk di situ ada permasalahan di dalam jemaat mula-mula. Dan di dalam pelayanan Rasul Paulus di situ jelas sekali dia melayani, dan sesungguhnya pelayanan di situ wajar kalau dia dapat upah, tetapi dia tidak mengharapkan itu dari situ. Dia tidak salah gunakan. Salah gunakan artinya menyombongkan Ya. atau nanti tempat belum itu menyombongkan. Kita berusaha kita sama dia kan. Mereka ini tidak main-main. Jadi dia bisa mengendalikan, dia punya hak. Karena di dalam situ perikopnya kan ada hak dan kewajiban. Melayani Tuhan itu memang kewajiban kita. Ada hak yang Tuhan berikan untuk kita. Nah itu yang tentu sebagai imam-imam kan kalau kita punya orientasinya panggilan kita dalam melayani ini yang harus kita luruskan. Nah, lewat momen penataran inilah kita dijelaskan pelayanan ini. Nah, berbicara gereja ini kan kita tidak bisa membangun menurut pelayanan seorang hamba Tuhan atau hanya segelintir orang saja. Karena pengembalaan ini milik Tuhan, dan seorang pengembalaan dan pelayan-pelayan di situ juga kan tidak kita melayani suka-suka atau asal-asalan. Ya. Kembali ke firman. Jadi pelayanan kita harus sungguh-sungguh, walaupun di situ panggilan kita dengan berbagai profesi kita masing-masing kan. Rasul Paulus juga dia seorang pelayan Tuhan, tetapi dia punya profesi lain. Di dalam Kisah Rasul pasal 18 itu dia tukang tenda juga. Jadi pekerjaan sampingan. Nah ini menurut Bapak dan menurut pandangan Alkitab bagaimana? Seorang pelayan Tuhan, imam-imam yang dipercayakan dengan profesi ganda seperti itu. Harus profesi ganda. Harus jadi tenda, tapi dibuka. Itu tidak tabernakel. Bisa nggak buka? Berlapis dia. Empat lapis. Itu dirajut namanya. Jadi kalau itu kita percaya dengan pembukaan firman, kau tidak perlu tunggu lagi. Amin. Kita semua penjajah iman, harap kasih, dan bukan empat lapis itu. Yakobus, Petrus, Yohanes, dan Yudas. Jangan kemarahan, saya buka lagi bahasa itu. Jadi izin Bapak, apakah di situ ada selain penafsirannya secara harafiah di situ kita punya pekerjaan sehari-hari, dan di satu sisi tadi dalam makna rohaninya yaitu pembangunan tenda itu. Buka kita tabernakel. Dan tabernakel itu akan berakhir. Dibuka tabernakel, dibuka pengajarannya ke ayatnya di Keluaran 25 kan, Musa kan, ditutup oleh Musa. Tabernakel turun dari surga. Tabernakel yang dilihat oleh Musa, Allah perhatikan dia tabernakel surga. Di atas gunung apa? Sinai. Dan dikasih tabernakel turun. Dan menjadi Allahnya umat manusia, dan mereka menjadi umat yang berhasil dibuka lagi. Ini perjelas lagi keluar pertanyaan dipertajam. Karena Ya, ini dengan pertanyaan saya tadi seperti itu. kurang nyambung. Iya.
menurut saya. Artinya yang tadi saya tanyakan ini kan panggilan baik hamba Tuhan yang kadang mempunyai profesi ganda, bahkan kita dia sebagai hamba Tuhan, tetapi di satu sisi lain kadang dia bisa buka usaha lain atau ada usaha sampingan. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Jadi ketika Anda bekerja di kantor, itu kan nggak pernah tugas. Tapi ketika Anda pulang dan siapkan pikiran untuk khotbah, merajut tenda. Kan? Ketika begini, Pak lagi apa? Pak Gembala, saya rencana minta khotbah. Itu rajut tenda loh. Amin. Bapak izin. Pertanyaannya bukan ke situ, Pak. Mungkin ini lebih spesifik. Pertanyaannya ya atau tidak gitu loh, supaya Bapak juga menjawab. Oh iya, Bapak silakan. Bukan mungkin sederhana begini. Sederhana. Ada hamba Tuhan, tapi dia lagi jadi anggota DPR. Itu maksudnya itu. Kira-kira tukang tenda. Saya tidak mau bicara, saya tidak hukum. Tapi udah pada mati semua itu benar saya. Dah habis, Pak. Bukan maksudnya Pak, yang Pak Edi masuk ini kan Boleh nggak? boleh nggak ada. Dia sebagai hamba Tuhan, tapi dia juga sebagai pejabat atau sebagai Berarti dia menunggu upah. dalam artinya boleh tidak itu saja Bapak. Saya bilang, Ya. jujur, nggak boleh. Tidak boleh. Karena itu upah. Ya. Kita dapat gaji di DPR, Pak. Ya. Nah, itu yang maksudnya Pak Edi itu. Saya tahu, tapi Kalau ada yang sih yang memang dia apa mengejar upah Bapak. Kalau Ya, dia maksud full saya time, bagaimana kalau dia kalau apa, dia full time, dengan catatan Apalagi kalau dia anggota DPR baru ada MNS, pendeta Christian Roya. Upah itu tidak. ya pasti profesi utamanya itu untuk dalam kita bicara pelayanan dia jangan sampai abaikan ya Pak. Jangan. Siap. Maka saya katakan, kau bekerja di kantor sampai jam berapa? Tapi karena ada tugas tadi malam. Pak, kan apa? Aduh, sorry saya dan saya mau khotbah besok. Dia tenda itu. Amin. Tenda yang mana? Ketika dia buka Yakobus I. Ketika dia buka di Petrus Penghara. Nah, dahsyat itu. Buka. Iya Bapak izin lagi pertanyaan saya berikutnya menurut teman-teman yang lain. Sepanjang-panjangnya, Bro. Tapi saya jadi kalau jangan minum cuma nasi kuning, Pak. Iya Bapak, ini terkait dengan peraturan imamat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Tadi memang sudah di Wahyu Petrus sudah disinggung sudah dijelaskan tadi ya. Perjanjian lama ini kan imamat menurut peraturan Harun, Lewi. Yang saya tanyakan ini peraturan Lewi atau imamat Harun ini perintah dari mana? Yang Allah. pertama Allah ya. Untuk orang Israel. Untuk orang Israel, baik. Tapi ketika kita masuk Ibrani dengan peraturan kita sekarang Melkisedek. mempunyai Ibrani 4 dan 14. Kita sekarang mempunyai imam besar agung dalam peraturan Melkisedek. Dan itu internasional. Kan dikatakan di dalam Wahyu 5, kamu menjadi imam untuk segala bangsa. Baru cocok ada khotbah aman al. Mereka itu pakai imamat Lewi, jadi saya itu bukan Israel punya. Oke, Pak. Ya Bapak. Kemudian di dalam Injil Keluaran pasal 14 berkaitan dengan Melkisedek ini Pak. Ya. Saya baca di Alkitab itu kan Melkisedek ini cuma muncul di dalam Keluaran 14 itu. Kemudian di dalam Mazmur 110 di situ juga ada tertulis itu yang dikutip nanti di Ibrani. Nah, yang saya mau tanyakan kalau kita bisa lihat di Ibrani Keluaran 14 itu. Ya, Pak. Salah satu ayatnya mencatat begini. Ayat 18. Judulnya di situ pertemuan Abraham dan Raja Sodom dan Melkisedek ya. Ayat 18-nya Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Nah, itu gambaran, Pak. Ini gambaran Bapak. Gambaran untuk Yesus kan. Untuk Yesus ya. Karena kalau baca di Ibrani, dia menjadi sama seperti anak Allah. Berapa tahun di sini? Oke, terus Pak. Kalau apakah di situ bukan Allah itu Bapak? Penampakan Allah. Yesus kan bukan Allah. Dia firman Allah jadi manusia. Makanya kalau dia disalib, Allah tidak disalib. Manusia yang disalib, manusia Yesus yang tersalib. Manusia Yesus yang lapar, amin. Yang berdoa, Allah tidak berdoa. Tapi firman jadi manusia menjadi daging sama seperti kita. Itu sebabnya Allah merindukan hormatnya itu ada di surga. Dan Adam tidak bisa kan. Makanya Yesus kembali ke surga. Dan kemudian dia duduk di belakang Allah Bapa yang menempati surga.
Oke Pak, udah. Lagi-lagi Pak. Nah, ini saya bertanya lagi. Kalau di Ibrani pasal 7 itu ada perikop yang tertulis Kristus dan Melkisedek. Nah, Ini penafsirannya bagaimana? Apakah contoh Matius dan Markus itu dua orang yang berbeda atau ini orang yang sama? Kristus dan Melkisedek ini. ya, dia cuma di sini. Kalau tadi di Ibrani 4 ada 4 mungkin. Ada 4 pasal 4. Maksudnya Pak, jadi ada pertemuan antara Kristus dan Melkisedek. Dan pertama dia sendiri orangnya. Di situ kan ada. Judulnya ditulis di lembaga Alkitab ini kan karena pakai judul Kristus dan Melkisedek. Ada dan kan ada pemisah. Nggak apa-apa. Dia itu. Tapi tidak pernah ketemu mereka. Dan dia orangnya sendiri. Kalau dan itu kan Pak, Ya, ada dua pribadi. Bisa ada dua pribadi, Pak. bisa ada penafsiran. dua orang Ya, kebetulan. ada Jan. Marlin dan Teis. Nah, kalau Marlin dan kayak gitu Pak, kan gitu kan. Jadi itu nggak ada kalimat itu dibuat oleh lain, tidak ada. Itu tidak cari. Jadi supaya kita kadang dalam Alkitab ini ada kalimat-kalimat Ya, pasti yang apa memang melemahkan. betul. Dan yakinlah sebentar, saya tidak dapat dengan putus. Baru pakai itu. Bahwa mulai malam ini harus diimankan dan dibanggakan. Ada pride. Kalau saya imam malam. Bukan. Dan jangan tiba-tiba orang bantu saya seperti itu. Nah, tadi kita sudah belajar dari satu Petrus kan. Dia ke penjara roh kan. Kita kalau kita mati tersalib, daging kita tersalib, baru kita bisa menginjil di penjara habitat kita manusia, dan kita bisa melepaskan jiwa-jiwa yang terikat dalam dosa. Kalau tidak kita cuma ngomong ini. Oke, bagi-bagi ada yang baik. Mungkin saya cuma Ya. bukan bertanya, memperjelaskan. Ya. Dalam pelayanan kita. Ya. Terima kasih. Baik, Pak Sekretaris saya setia ini. Dan aku tidak dari Jadi gini Pak, kita memperjelas ini kan imam-imam. Ya. Imam-imam itu dalam satu nama tak bisa ya Pak ya. Kalau kita kembali kepada perjanjian lama, dari pindah dan sebagainya simbol yang dilambangkan oleh Tuhan yang mempunyai arti dan makna tadi itu Pak. Seperti emas dan kemuliaan, racun dan sebagainya. Kita kan dalam pelayanan imam-imam dan di gereja ini kita berbicara gereja ini Pak. Kita tidak bergereja A, B dan C itu punya pandangan yang berbeda mungkin atau keputusan yang berbeda. Saya sebenarnya tertarik yang disampaikan oleh Ibu Gembala. Di sisi lain juga saya juga tertarik yang disampaikan oleh Pak Gembala. Ada dua versi yang harus, tapi kita bukan arahnya kita sudah sepakat memang Pak. Dalam hal sebagai imam, pemuda juga imam. Ya, semua imam. Semua imam. Dan semua yang sudah dibaptis, yang sudah memakan tubuh Kristus bagian daripada imam. Tapi dalam pelayanan ada tersendiri sebagai imam-imam. Imam-imam berbeda maknanya Pak. Lebih dari satu lagi Pak. Nah, yang saya harapkan di sini kepada kita yang ini sekadar pertanyaan, sekadar himbauan juga. Ya. Di saat kita memulai dalam ibadah, kan kadang-kadang kita sering terlambat sebenarnya. Kalau kita mau jujur, keterlambatan itu tidak menjadi satu tagisan yang baik. Yang saya harapkan kepada teman-teman semua sebagai imam-imam, mari kita menempatkan posisi sebagai Yesus di depan, kita yang di belakang. Artinya kita mengikuti Yesus kan. Ketaatan Yesus dan kesetiaan Yesus. Memang kita tidak selalu sempurna. Nah, dalam pelayanan kita seperti dalam perjamuan kudus, memang seperti dua mata sisi
uang yang berbeda antara pendapat Bapak Wakil Gembala dan Ibu Pengadilan. Tapi semuanya itu tujuannya baik. Jadi supaya kita jangan mengecewakan kepada adik-adik kita yang masih belum menikah, ya kita juga perlu dipaparkan itu Pak. Kenapa alasannya mereka belum bisa atau memang belum layak untuk melayani dalam perjamuan kudus. Tetapi dalam konteks dalam pelayanan kolektif sangat bisa dan juga mungkin ujian supaya kita besok ke depan tidak ada lagi loh kami kenapa tidak bisa, alasannya apa? Clear. Harus clear Pak sebenarnya. Saya buka ini. Artinya nanti saya Bapak nanti sekaligus jawab saja sekaligus kan, supaya saya ingin adik-adik saya juga, anak-anak saya di belakang yang muda ini bisa memahami, oh iya kenapa kami untuk saat ini kemarin kami bisa sekarang tidak bisa. Nah, itu diluruskan Pak, maksud saya semuanya baik dari Gembala baik dari itu. Cuma perlu kita penjelasan juga untuk anak-anak kita yang masih muda ini yang sudah mau kita mentabiskan hidupnya dirinya dalam pelayanan. Nah, itu juga dan juga kalau bisa saya mengharapkan tata cara untuk menerima perjamuan kudus mungkin kita agak bisa berubah sedikit. Tetap di situ, tapi ya kalau bisa berkumpul di belakang baru bergeser Pak. Bisa. Jangan kita bergeser gitu jadi sempit maksudnya kan. Satu maju langsung bergeser ke sini dan satu lagi bergeser ke sana. Jadi teknisnya seolah-olah menerima seperti Bapak bilang pataka punya kekuatan yang besar, itu maksud saya. Hanya sebagai kalau kita berdiri di sini kan, kalau satu langsung bergeser di sini, yang di belakang, maksud saya begitu. Jadi menerima pun kita langsung begini Pak. Maksud saya kepada teman-teman di situ kita menerima langsung ini kita bergeser. Kan seperti tentara juga kan begitu Pak. Jadi kalau ada tata kerama etika. Santunnya. Santunnya begitu maksudnya. Jadi hanya itu saja yang bisa saya sampaikan supaya adik-adik yang sudah pernah melayani bisa juga ada jawaban bagi mereka di sore hari ini. Terima kasih Pak. Jadi mungkin Ibu Gembala akan tegas karena dia punya prinsip. Tapi bukan bagi pemuda tidak boleh. Tapi biarlah, kalau saya ngambil, saya gunakan kata kebijakan. Biarlah perjamuan kudus itu kan dia lebih sakral ya. Biarlah yang bawa imam orang dewasa. Bukan tidak boleh. Dan sebagai pemuda nggak usah dipersalahkan. Kecuali sudah tidak ada orang. Pasti orang tua sendiri pada berhalangan ya. Anak muda siapa aja boleh. Sebenarnya siapa aja boleh. Dan kita punya aturan-aturan yang bagus. Jadi tidak ada larangan. Hanya kita lebih santun yang biarlah orang tua ya. Oke? Ya, artinya clear. Tujuannya ini supaya Pak Eri juga menjadwalkan kita langsung. Ya. Nah, jadi ini pengaruh juga kepada susunan jadwal Pak. Gitu. Nah, maksud saya begitu. Nah, supaya kita juga harus menyampaikan kepada anak-anak kita yang adik-adik kita yang sudah mau dan bisa tiba-tiba ya kita juga harus jelaskan kan gitu kan. Kalau kita tidak jelaskan, kok kami tidak boleh nanti menjadi pertanyaan bagi mereka apakah kami tidak layak juga kan gitu. Jadi dan menjadi kepahitan. Ya, kami kemarin bisa kok sekarang tidak bisa. Itu maksudnya perlu dijelaskan kepada mereka untuk dan sebagainya kan gitu Pak. Itu mungkin yang lebih. Jadi saya jawabnya begini. Udah boleh, tapi sebaiknya nggak apa-apa. Kita gunakan kata yang lebih santun. Jadi tidak usah ada masalah. Gimana, udah oke? Udah oke? Ya angkat tangan ini. Kalau oke angkat tangan. Kalau gini tidak mau. Begitu. Jadi Ibu Gembala orangnya begitu sih, orangnya tegas-tegas gitu. Bagus sayang dia. Dan doa saya kepada Tuhan itu kepada dia. Saya minta lagi jalan Pak, jujur. Tapi saya doa saya begini, saya buka aja. Bapak di surga kamu dengar.
Aku sudah mau diutus ini jalan ini. Ayat ibu clear yang di sini. Clearnya di gereja. Aku tidak sejalan tanpa istriku Paulina Hamadi. Segarkan tubuhnya. Amin. Seperti yang persegarkan saya. Itu doa saya. Aku tidak boleh bawa perempuan lain. Oke, amin. Clear kan? Jadi tiga istri, artinya istri respon. Jangan istri di belakang harus jangan jadi kampungan nanti. Pakai sebenarnya. Oke, ada lagi mau pertanyaan? Pak Satu? Silakan. Jadi saya bilang berikan pertanyaan sebanyak itu. Pada 31.000 ayat 37 juta ayat saya baca semua ya. Jadi Mungkin Benny boleh bicara. Benny boleh bicara kah? Oke, mau. Ya. Baik, terima kasih. Nah, ini Benny cuma menanggapi permasalahan atau yang tadi dibicarakan masalah pelayanan ya. Jadi tentang misalnya imam-imam yang Benny alami di Surabaya itu ketika ditabiskan, mau dia yang tua, mau dia yang muda, sampai yang kecil yang terlibat dalam pelayanan sudah terbagi. Benny terlibat dalam tim sound system dan media memang pada saat itu. Jadi setiap ada kegiatan ibadah maupun KKR, kita hanya bergerak, hanya berfokus kepada itu aja. Ketika dia sebagai sebagai song leader atau dia sebagai apa saja, dia hanya terfokus kepada bidangnya masing-masing. Dan yang melayani di perjamuan itu hanya penatua senior. Tidak pernah ada yang muda di dalam ibadah manapun. Dan ini sudah menjalani yang ada di Makassar, sudah bertemu sudah ikut ibadah yang ada di Surabaya, di Medan, sama. Artinya memang yang seperti mungkin disampaikan bahwa itu ibadah. Ketika kita berhadapan dengan perjamuan suci itu dengan tubuh dan darah Kristus yang memang sangat luar biasa sakralnya. Nah, itu memberikan suatu penghormatan di mana ada hierarki juga di sana yang harus dipakai. Jadi kita harus memberi penghormatan kepada yang lebih senior yang harus melayani di sana. Jadi dalam kemiliteran ini, maaf ya Bapak, ketika di dalam kemiliteran sesuatu hal yang lebih sakral itu tidak pernah dipercayakan kepada yang lebih muda. Dan itu selalu yang lebih senior, bahkan jenderal kalau perlu. Betul. Nah, itu berbicara soal penghormatan kita kepada yang kita layani. Nah, kita melayani di dalam gereja itu kita bukan melayani manusia. Kita bukan melayani sesuatu pribadi yang kita lihat begini. Kita menghormati Bapak Gembala bukan. Tapi lebih daripada itu kita mengagungkan tubuh Kristus. Nah, terus kalau kita berbicara soal itu, apa bisa dipertanggungjawabkan itu? Ketika kita melayani, sudah tepat waktu kita datang. Sering terlambat. Ketika kita sudah ibadah sudah berjalan 1,5 jam, datang duduk, ketika mau perjamuan suci, memberanikan diri mengambil bagian dalam pelayanan. Apakah itu pantas? Sebenarnya tidak pantas. Makanya harus memantaskan diri dulu. Nah, makanya kenapa anak muda harus lebih banyak belajar juga. Jadi jangan berpikir, saya sudah ditabiskan menjadi imam-imam, terus saya bisa sembrono saja sembarang. Saya ngambil pelayanan ini, harus fokus pada satu pelayanan. Setiap pada satu pelayanan dulu. Kalau satu pelayanan itu sudah benar, baru. Jadi jangan merasa ketika kita sudah ditabiskan, terus kita sembarangan. Jadi harus tetap berfokus pada apa yang sudah kita dipercayakan. Dalam kemiliteran juga sama. Kita diajari segala macam bentuk ilmu strategi perang, tapi kita dibagi. Kau bertanggung jawab atas komunikasi aja ya. Sekalipun kau ahli dalam pertempuran, ketika kau hanya berfokus pada komunikasi, itu saja yang kau fokus. Wah, saya bisa ini. Enggak. Sekalipun kau jago dalam hal apapun, kau cuma pegang komunikasi. Jadi bukan berarti ketika kita sudah ditabiskan, terus kita seenaknya, jangan. Lihat kita sudah setia, datang tepat waktunya. Ibadah sudah sebelum ibadah udah 30 menit kita sudah sini 1 jam, sudah mengambil bagian berdoa bersama-sama untuk pelayanan. Nah, kalau itu sudah bisa dilakukan, boleh.
Tapi kalau itu belum bisa dilakukan, janganlah menuntut, ataupun bukan menuntut ya, jangan merasa saya ini pantas untuk mengambil bagian itu. Sadar diri, harusnya sadar diri. Tuhan, saya sudah layak belum? Bertanya pada diri sendiri dulu. Kita bukan melayani manusia ataupun kita melayani Tuhan yang Maha Kudus, Maha Tinggi. Nah, itu pribadi Tuhan sendiri yang kita layani, perjamuan. Ketika kita makan tubuh dan kita tidak mati kan? Firman Tuhan berkata begitu. Nah, terus kita sebelum datang kemari ngambil aja. Kita bawa, kita sebar, kita kasih. Saya rasa, saya pribadi sendiri pun, saya sebagai manusia ya Bapak ya, saya melihat, sayang sekali. Ini tubuh yang luar biasa sebenarnya. Jadi mungkin itu yang sebenarnya kita tidak perlu berbantah-bantah di sini. Coba harus sadar diri aja sudah langsung. Oh iya, ini sesuatu hal yang kita layani, ini tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh ini yang akan menyelamatkan kita di dunia ini maupun yang nanti bawa kita ke surga. Nah, terus kalau kita dengan sembrono, dalam firman Tuhan berkata juga, kita memperlakukan perjamuan suci ini dengan tidak layak, kita akan dibinasakan. Kita akan dibinasakan. Nah, itu. Makanya jangan merasa kita pantas. Kita memperoleh kemurahan aja sebenarnya. Jadi kita bisa melayani. Bukan karena kita terus sudah ditabiskan, oh saya sudah bisa. Ya. Selalu berpikir bahwa semua karena kemurahan. Amin. Itu saja Bapak, terima kasih. Sehingga dalam peraturan baptisan air itu ayat bilang kita dilayakkanlah. Tubuh Kristus kan ada satu kelayakan yang. Mari, kalau saudara kurang yakin saya bicara bahwa engkau terhormat hari ini, tahu tidak terhormat. Satu waktu kita akan kaget bahwa benar ya. Tadi kalau bukan udah mati saya, akan gitu nanti. Tuhan izinkan kita menyerempet supaya kita topi kepala. Betul ya, Bapak Kepala. Dan saya hebat, tapi hari ini tubuh Anda beda. Kita bisa katakan bahwa anak-anak saya semuanya kena darah Yesus kan, semuanya menerima. Setiap hari, dasar. Oke? Dan begitu juga istri kita di rumah, kalau suami kita sebagai imam, ya kita hormatlah. Saya kira itu. Terima kasih. Layak tadi. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi ya kita geser kepada yang lebih senior, lebih tua. Seperti tadi Pak Janto di Surabaya kan begitu kan? Diutamakan yang pena. Makanya bahasa Indonesia pendatua, dalam bahasa Inggrisnya elders, yang dituakan. Terima kasih. Pak, si biar pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya kita tutup dan kita boleh minum teh panas di belakang. Terima kasih buat. Lagi gini, saya nangis loh sebenarnya hari Minggu kemarin itu ya. Saya tuh nangis, tapi saya sembunyi ya mata saya bahwa saya terharu kalau jemaat itu bisa disiagakan, bisa bawa makanan itu biasa, ya kan? Belum tentu dia bisa tiapkan begitu tiap hari kan? Tapi kalau jemaat kita bisa apa-apa bisa korban, hebat. Dan marilah kita imankan, janganlah kita diizinkan Tuhan untuk sakit, kita jaga kesehatan. Karena kita minum darah Yesus kan luar biasa. Ada mau tanya, mari silakan kasih penjelasan. Saya mau bertanya Enggak tanya tentang Oh, silakan. tentang Roh Kudus. Tadi dari awal tidak datang, ini tidak ada. Ada. Pembaptis Roh Kudus siapa ya? Yesus. ada. Ya. Jadi Pak saya mau tanya, ciri-ciri dan bentuk pemujaan Roh Kudus itu seperti apa? Perbuatan-perbuatan pemujaan Roh Kudus itu seperti apa? Kemudian bagaimana kalau orang itu belum tahu kalau ajaran itu atau perbuatan itu berasal dari Roh Kudus dan dia memujanya? Kalau dia belum tahu sama sekali. Sejak ya. Sama Pak, masalah itu. Kemudian bagaimana dengan Rasul Paulus?
Nah, Rasul Paulus ini kita kan tahu sebelum dia mengenal Kristus perbuatannya seperti apa, kejahatannya seperti apa. Apakah itu bagian dari pengujian Roh Kudus? Karena dia baru dipersiapkan juga. Tapi ketika dia diambil sebagai rasul, jangan main-main. Dan sekarang pun juga kita sebagai imam-imam yang sudah ditabir sebagai imam-imam, kita jangan mempermainkan diri kita. Amin. Dan Roh Kudus dalam diri kita, kita permalukan sebenarnya. Ada istilah, tidak tahukah dalam dirimu ada Roh Allah? Nah, ketika kita mempermainkan, katakanlah seperti orang dunia yang main-main di kafe, main-main di bar, kan mempermalukan. Kau bisa mengerti? Kalau kita sudah jadi imam, terus pergi di bar-bar, main-main di sana, di kafe-kafe, main biliar, tidak pantas tuh. Waktu kita sama Tuhan banyak. Amin. Nah, itu dikatakan dalam Matius 12, coba baca Matius 12. Jadi kalau sudah ditentukan sama Roh Kudus, Anda jangan bermain dirimu Anda sedang mempermainkan Tuhan. Bisa masalah kalau dengan Tuhan. Matius 12 ayat 31 dan 32. Matius 12 ayat 31 dan 32. Ya. Sebab itu aku berkata kepada sebab itu aku dalam kurung sebenarnya Yesus itu. Kenapa? Berkata, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Ya. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Diampuni, tidak diampuni. Jadi kalau kita sudah dipenuhkan sama Roh Kudus itu, mencerai loh. Saya mau ingatkan nanti satu waktu Tuhan izinkan kita mengalami itu. Saya bisa selamat ya. Nah, bukan selamat karena tubuh kita mahal. Ya? Nah, kita hargai. Ya. Jam ibadah, itu kita sudah ibadah. Kita disiplin. Kita hormati. Juga dalam hal perburuhan. Jangan kita main-main lagi. Tadi katakan yang berperburuhan kan pada Mepes ini bukan gaji kan. Rampasan yang terbaik itu. Semua rampasan. Saya kira begitu Pak. Bisa ya? Bisa kan? Jadi mengujar Roh Kudus itu bukan saja Roh Kudus jelek, tidak. Dalam dirimu ada Roh Kudus. Waktu dibaptis waktu saya. Kalau kau bawa tubuh ke sana kemari yang tidak, kita memperbaiki tubuh. Amin. Coba contoh sekarang. Macam Pak Beni, seorang pasukan khusus. Bisa nggak Pak Beni pergi di bar-bar mainan pakai pakaian Paskah? Nggak bisa. Nah itu. Coba. Dan apa di sana pakai barang merahnya bahaya itu. Kalau lihat sama Roh dijemput. Lebih kepada mempermalukan diri sendiri. Si maksudnya ibu Helena. Ibu susah di belakang. Ibu Gembala silakan. Ibu Beni mungkin ada. Saya kira begitu dulu ya. Besok yang bawa acara Pak Komandan Gembala. Seperti saya begitu dulu di sini dan besok dia juga. Itu sudah jadwal oleh Pak Edi saja. Karena beliau di belakang. Nah, kita tanya semua, beliau bisa jawab. Beliau ahli. Oke, mari kami tunduk kepala. Kalau ada pertanyaan satu buat Paul. Kalau dari Umar. Jangan panggil Opa. Jangan panggil Bapak Gembala. Nanti di pasturi. Iya, ini Saya bisa bedakan ya. nah, ini Bapak Gembala bilang. Mari silakan. Beda. Yang tadi gua bilang tadi. Bapak Gembala. Bapak Gembala. Opa di rumah. Makanya Bapak Gembala bilang Bapak Gembala masuk misalnya. dulu sehingga kita bisa berbahasa roh. Ya. Pertanyaan saya, apakah Yesus pernah berbahasa roh? Apakah Yesus. Pernah berbahasa roh. Oh ada. Dia bicara sama Bapaknya dalam roh loh. Ketika mereka tanya, bunyi seperti guntur kan? Mulai dari itu apa? Aku sedang ngomong sama Bapakku di surga. Cari sendiri coba. Amin. Amin. Ada yang tidak saya cari. Jangan pakai ini. Apa? Nanti saya cari saja. Ketika mereka dengar guntur itu, dia tanya, itu bunyi apa? Aku sudah bicara sama Bapakku di surga.
Ya, kalau kau ngomong sama Roh Kudus juga hati-hati. Dahsyat itu. Jangan bohong-bohong hidupmu, jangan kurang ajar. Ya kan? Amin. 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 Ya. Saya kira begitu dulu ya. Saya sudah haus. Kita nyanyi satu lagu dan kita tutup dalam doa. Saya bangga saya punya anak mantu dahsyat Tuhan pakai dia. Bang saya bangga juga. Pahit saya bangga juga. Semua saya sayang semua Tuhan itu saya sayang. Kita sama-sama bertahan. Dan satu terakhir bahwa Wahyu 12 itu gereja Tuhan loh di bawah padang gurun. Dan saya buka dahsyat banget. Itu orang-orang yang tidak diizinkan meninggal. Yang meninggal dalam Tuhan Bangkitkan. yang hidup di bawah. Oke, Pak Andi, Pak. Besok Pak akan kembalikan guys kita. Mari silakan. Satu saja, mungkin dijelaskan apa kaitannya atau hubungan tahbisan dengan layanan itu maksudnya itu korelasinya tuh apa gitu. Itu kan kalau di pengajaran tabernakel ya selalu saya dengar tahbisan kan. Mungkin ada yang belum paham maksudnya kok tahbisan sini kan Saya paham, saya kita terangkan. bisa dijelaskan gitu supaya mungkin yang belum paham tentang itu kan sebenarnya kan hanya apa ya penyebutan atau apa gitu. Oke. Tahbisan itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya consecration, disucikan. Jadi kalau kita mentahbiskan diri kita Menyucikan. kita cari dalam kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tahbisan itu consecration, pakai C, artinya dikuduskan. Holy-fied, dikuduskan. Sedangkan imaman itu orang-orang yang jadi imam-imam yang melayani sama sebenarnya. Hanya lebih keren dia pakai tahbisan. Ya. Apakah tahbisan itu mengandung ancaman atau jangan sampai sepertinya gini, jangan pemahamannya kita melayani kan gini-gini mungkin bisa dijelaskan. Sepertinya kesannya saya melihat di semua pengajaran tuh seperti aturan yang wajib gitu, seperti itu jatuhnya. Ya. Saya jawab santun aja deh. Mulai hari ini Anda hargai tahbisan Anda. Karena Anda sudah berjalan dengan Roh Kudus. Setan takut sama Anda. Kalau Anda tidak menghargai, nanti Roh Kudus akan ajar kita. Amin. Jadi kalau sudah jadi imam tuh jangan ada imam yang punya kesibukan banyak, hampir tidak ada. Itu tidak mengurangi asal pada jam kesibukan itu. Tapi kalau dia di rumah malas gereja udah dalam kesibukan, kau tunggu waktunya Tuhan kalau kau. Saya bilang, amin. Amin. Bisa bu, di mana kita semua menghormati Tuhan, menghormati jam ibadah. Pak Mas juga saya mau tarik masuk kita semua masuk. Jadi itu. Jadi imam itu sebenarnya ketika ditebus dosa kita, Melkisedek menjadikan kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Artinya imam kita didukung dengan kekayaan Tuhan. Kita tidak pernah minta-minta. Sehingga waktu kita kasih perpuluhan bukan cuma gaji, Rampasan. ayat bilang rampas. Kita tunduk kepala Bapa, hamba-Mu sudah sampaikan kebenaran. Roh Kudus menceraikan itu dan menguduskan kami. Dan hari ini kami tidak mau main-main dalam pekerjaan-Mu. Kami doakan teman-teman kami yang banyak kesibukan. Roh Kudus menguduskan mereka, mengingatkan tugas-tugas di mana kami adalah imam-imam yang berharga. Kami bukan seharga Harun dengan Lewi. Tapi kami adalah Melkisedek yang akhir zaman yang dipakai Tuhan. Kuduskan kami dan berkati kami dengan dahsyat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Akan selalu kau dan kita. Peganglah tangan Roh Kudus. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
akan kita lakukan. Kau berkati kami hari ini dan besok dan lusa. Dalam nama Yesus kami menghadiri semua ini. Sama-sama katakan, Amin. ini tolong dibagi untuk saudara saya kasih hadiah. Satu orang satu ini. Dahsyat. Mari silakan. Kalau mau nggak mau. Nggak mau. Namanya dibagi gratis, tapi nggak Kalau mau. mau bagi satu orang satu. Itu dia. Itu dulu. Jangan sampai ada yang kurang, lebih bagus besok kita lengkapin. Nah, coba. Kayaknya kurang, Pak. Anda. Kurang, Pak. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4. 16, ini 20, Pak. Supaya adil, bukan berarti kita tidak mau menerima. Kalau saya mau kantongin bisa dong. Baik. Oke, mari silakan kita duduk dan ada minuman teh panas di belakang. Pak Tani, mari kita sama-sama. Pulang, Pak. Jadi kalau di sini Bapak Gembala, kalau di rumah Opa. Oh iya, Opa Gembala. Tapi jangan Opa saja, tambah Kakak. gesep adikku. Wow. Siap, Bapak. Siap. Kakak. Aduh, polo dulu lah. Aduh, Tuhan berkati. Aduh. Hey. Aduh. Oh iya. Jauh. Gendong dia dulu. Aduh. Udah sepi dermaga. Iya, terapa-apa. Kakakku. Saya. Luar biasa. Nona. Aduh, kau kirim kepala sudah terapa-apa. Sama Gembala. Mari kita akan balik lagi ini.